Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilah Munawaroh, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Rahman MPD. Permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Elderbrock dan Strauss menemukan bahwa anak-anak dengan masalah perkembangan sosial emosi cenderung memiliki hambatan yang besar dalam pertemanan, penyesuaian sosial, tingkah laku, dan akademis apabila dibandingkan dengan kelompok anak-anak yang normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Berikut ini saya jelaskan mengenai permasalahan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, permasalahan perilaku sosial. Di antaranya yaitu maladjustment. Individu yang penyesuaian dirinya buruk disebut maladjustment. Anak ini sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Maladjustment umumnya disebabkan adanya penolakan diri. Anak tidak menyukai dirinya sendiri dan juga orang lain, atau ketidakpuasan terhadap diri menularkan ketidakpuasan terhadap lingkungan. Biasanya penolakan diri ini terjadi karena anak merasa tidak seperti apa yang ia inginkan. Yang kedua yaitu egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentris bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Umumnya, anak-anak masih egosentris dalam berpikir dan berbicara. Hal ini bisa merugikan diri dan sosial jika berkelanjutan. Karena umumnya, begitu anak memasuki dunia sekolah, egosentrisme sedikit demi sedikit mulai berkurang. Yang ketiga, anak yang terisolasi. Isolated child merupakan anak yang terisolasi dari lingkungannya. Ia mengalami masalah penerimaan sosial. Hal ini dapat terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-temannya, atau anak sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial dan menjalin hubungan pertemanan. Untuk mengidentifikasi anak yang mengalami masalah penerimaan sosial ini, kita dapat melakukan sosiometri untuk menemukan siapakah anak yang paling disukai dan yang paling tidak disukai. Dengan demikian, guru dapat menemukan anak yang bermasalah dan perlu membimbingnya supaya anak ini bisa mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, permasalahan perilaku emosi pada anak usia dini. Dalam perkembangannya, kita akan menemukan berbagai macam permasalahan emosi yang muncul di sekeliling kita. Banyak faktor yang menentukan munculnya permasalahan emosi anak. Yang paling utama adalah peranan keluarga. Berikut saya jelaskan jenis-jenis permasalahan emosi yang sering terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, kekurangannya afeksi. Afeksi dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan orang lain. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk memberi dan menerima afeksi. Kurangnya afeksi memang dapat mengganggu penyesuaian diri dan perkembangan sosial anak. Akan tetapi, bukan berarti afeksi yang berlebihan akan lebih baik. Individu yang terlalu banyak mendapat afeksi juga akan kesulitan dalam penyesuaian diri. Karena pelimpahan afeksi yang berlebihan justru menghalangi anak belajar mengekspresikan afeksi kepada orang lain. Yang kedua, anxiety atau cemas. Cemas adalah rasa takut pada sesuatu tanpa sebab yang jelas, yang sering sekali berlangsung lama. Biasanya, anak yang mengalami rasa takut ini juga dibarengi oleh kegelisahan dan dugaan-dugaan akan terjadinya hal-hal buruk seperti kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Pada anak yang mempunyai rasa cemas biasanya terjadi saat ia berusia sekitar 3 tahun. Bentuknya bisa berupa cemas kehilangan kasih sayang orang tua, cemas akan mengalami rasa sakit, cemas karena merasa berbeda dengan orang lain, atau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan.
Permasalahan emosi yang ketiga ada fobia. Fobia adalah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Jadi, tidak ada sumber bahaya yang mengancam secara nyata. Fobia merupakan suatu gangguan psikologis yang perlu diatasi, terutama bila intensitasnya sangat kuat, sehingga mengganggu kelancaran kehidupan sehari-hari. Fobia terdiri dari aspek emosi dan tingkah laku. Jadi, penderita fobia biasanya merasakan takut yang amat sangat terhadap suatu objek. Kemudian menjerit, lalu berlari, mengunci diri di kamar, atau menampilkan tingkah laku ketakutan. Dengan demikian, upaya guru dalam mengatasi masalah sosial emosional anak ini bisa dilakukan secara khusus dengan mengedepankan pendekatan Islami dan ketauladan yang baik menurut agama dan moral, sebagai wujud bimbingan moral kepada anak, dan secara umum dengan menggunakan metode bercerita, tanya jawab sederhana dan bermain dalam kelompok. Tindak lanjut pada masalah sosial anak dilakukan guru bersama orang tua dan pakar kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.